Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tantangan kehidupan pendidikan abad 21. Sebelum mulai, kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzan Faris. Nama saya Felicia Paulina Rebecca. Saya Salsabila Putri. Saya Chelsea Aura Anwar. Saya Muhammad Alfariza. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan unit 14, yaitu tantangan kehidupan pendidikan pada abad 21. 1. Tantangan pendidikan pada masa depan abad 21. Secara detail akan dibahas dalam bab ini untuk diketahui akan dipahami oleh para pendidik, khususnya para peserta pada umumnya, agar dapat mengantisipasi dan menentukan arah pendidikan masa depan. Beberapa poin yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Tantangan pendidikan abad 21. 7 cirinya adalah sebagai berikut. 1. Global dan lokal. 2. Individual dan universal. 3. Discovery atau penemuan baru. 4. Inventation atau ciptaan baru. 5. Diffusi atau penyebaran unsur. 6. Inovasi. Poin berikutnya. B. Tradisi kemodernan. C. Pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. D. Persamaan dan persaingan. Yang dimaksud adalah manusia terakhir secara kodrati adalah berbeda dalam kehidupannya. Mereka menuntut persamaan hak dan menumbuhkan persaingan. Kiranya konsep lifelong education atau pendidikan seumur hidup perlu dipikirkan kembali agar dapat memadukan 3 unsur, yaitu persaingan yang dapat memberikan insentif, 2. Kerjasama yang dapat menghasilkan kekuatan, dan 3. Solidaritas yang menyatukan. Poin berikutnya yaitu E. Sumber daya manusia dan pengetahuan, dan F. Terakhir, sifat material dan spiritual. 2. Prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Dunia seolah tidak terbatas lagi oleh jarak dan waktu. Globalisasi sebagai proses menghasilkan dunia tunggal. Tersirat makna bahwa kehidupan manusia saling bergantung satu sama lain dalam segala hal, termasuk pendidikan. Bagi pendidikan Indonesia umumnya, para pendidik khususnya yang masih menyadari tentang kebesaran tokoh Ki Hajar Dewantoro yang telah menanamkan nilai luhur di bidang pendidikan berdasarkan prinsip pendidikan taman siswa dengan slogannya Tutwuri Handayani. Lebih lengkapnya, 1. Hingarso Sung Tuludo, yang artinya bila di depan dapat memberi teladan. Kedua, Hingmadyo Mangun Karso, yang berarti bila di tengah dapat membentuk kehendak. Ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya bila di belakang dapat memberi semangat. Memang tujuan pendidikan dewasa ini sangat berbeda dengan tujuan pendidikan masa lampau. Namun bila dilihat benang merahnya, ada persamaan, yaitu menjadikan manusia seutuhnya, mencerdaskan kehidupan bangsa secara fikir dan perasaan. Era modernisasi seiring perkembangan iptek, pendidikan akhirnya hanya menghasilkan kecerdasan fikir, tidak diikuti ketajaman rasa. Inilah yang sangat disayangkan. Dengan istilah lain, pendidikan adalah kecenderungan yang menghasilkan manusia cerdas tapi lemah dalam perasaan, sehingga menyimpang dari tujuan semula dari pendidikan. Kita ingat tentang pendidikan seumur hidup, long life education, untuk menciptakan atau mencetak masyarakat masa depan. Imajinasi harus selangkah lebih maju dibandingkan majunya teknologi. Hal ini berguna untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pembangunan sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Untuk itu, konsep belajar seumur hidup dengan segala keunggulannya harus mendapat dukungan semua pihak. Dari uraian yang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa era globalisasi di dunia, pendidikan dituntut untuk mempunyai perasaan. 1. Dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi, punya kesiapan mental, mempunyai skill dan profesional. 2. Mampu menyiapkan manusia yang berakhlak mulia dan jujur. 3. Perkembangan pendidikan abad 21. Setelah satu gerbang menuju abad 21 adalah pendidikan seumur hidup, ini bukanlah konsep baru di dunia pendidikan, tetapi sebuah konsep yang dapat menjadi tantangan perubahan dunia. Manusia dapat berkiprah di abad 21 nantinya adalah mereka yang mau belajar bagaimana cara memahami orang lain dalam interaksi yang harmonis secara baik. Dan perubahan dunia yang begitu cepat. Konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberikan
kesempatan seluas-luasnya dan memaksimalkan potensi setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan Indonesia dibanding negara-negara maju lainnya, yaitu hanya sekedar upgrading, perkembangan dalam bidang pelatihan. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa arti pendidikan seumur hidup adalah pendidikan setiap manusia yang melakukan harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat luas. Terima kasih. Dilanjut dengan yang keempat, belajar seumur hidup. Dalam konsep belajar seumur hidup terdapat 4 pilar yang mendasarinya, yaitu yang pertama, learning to live together atau belajar hidup bersama. Di sini belajar tentang bagaimana memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritual yang dianutnya. Kedua, learning to know atau belajar mengetahui. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya khususnya di bidang sains membawa dampak perubahan baru dalam berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Hal ini mendorong untuk melakukan penggabungan pendidikan umum yang begitu luas. Cakupannya kemudian dilakukan proses pengkajian yang serius hingga terpilih pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sebagai landasan pembelajaran sumber hidup. Dan yang ketiga, learning to do atau belajar berbuat. Perubahan yang begitu drastis dan sulit diprediksi di era globalisasi ini membutuhkan orang yang dapat berbuat dalam segala situasi dengan berbagai macam pekerjaannya. Dan yang keempat, learning to be atau menjadi diri sendiri. Kemandirian atau independensi sangat diperlukan di abad ke-21 ini. Hal ini akan memperkuat tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Dan dilanjut dengan materi yang kelima, visi pendidikan abad 21. Dapat kita ketahui bahwa visi abad 21 adalah dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Tersirat makna yang mendalam yaitu globalisasi, menyatu tanpa adanya batas, ruang, dan waktu, sehingga menyatukan kekuatan yang ada dan saling ketergantungan satu sama lain, meliputi bidang pendidikan serta budaya. Dampak dari peran yang lebih di era globalisasi bagi sebagian masyarakat tersebut antara lain adanya beda dan tingkat pemahaman sehingga menjadikan jurang pemisah semakin dalam, di mana sebagian orang dapat menemukan suatu metode untuk menguasai dunia, namun sebagian lain tidak berdaya melihat peristiwa suatu perubahan. Disinilah pendidikan mempunyai peran ganda di dalam memahamkan kepada masyarakat untuk memahami orang secara pribadi dan dunia dengan segala perubahannya. Sekian. Yang keenam, ekonomi menuju pembangunan SDM atau sumber daya manusia. Pentingnya reformasi dalam pendidikan dan ekonomi untuk menghadapi tantangan era global abad ke-21. Fokusnya ada pada perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan kerja serta upaya mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi, persaingan global, dan mobilitas antar negara. Reformasi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi kunci utama dalam membangun SDM yang berkualitas dengan kemampuan persaingan global. Selain itu, penting juga untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan rasa kebangsaan dalam setiap tahap pendidikan. Oke, yang terakhir nomor 7, masa depan pendidikan di Indonesia. Peran sentral pendidikan dalam membentuk kualitas suatu bangsa. Gagalnya pendidikan dianggap berdampak pada kegagalan suatu bangsa. Sementara kesuksesan pendidikan membawa kemajuan. Fokusnya pada pembentukan warga negara yang aktif, bermoral, toleran, dan demokratis. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan manusia Indonesia secara menyeluruh dengan 4 pilar pendidikan: pengetahuan, keterampilan, identitas individu, dan kehidupan bersama. Pendidikan di masa depan diharapkan meningkatkan kualitas intelektual dan moral serta kemampuan profesional dan kreatif untuk mengatasi pengangguran dan memperkuat nilai-nilai hidup bersama. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.